Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginta Bunga Ginanti dari kelas 4C Manajemen S1. Di sini saya akan memaparkan sekilas tentang desain produk. Pengertian desain produk. Yang ke-1 menurut Kotler dan Armstrong. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Yang kedua, menurut Stanton, produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun yang tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. Ketiga, menurut Digiptono, secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa produk adalah sesuatu yang dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Yang selanjutnya adalah atribut produk. Yang ke-1 menurut Kotler dan Armstrong, menyatakan atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Kedua, menurut Pandit Digiptono, atribut produk adalah unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Atribut produk meliputi merek, kemasan, jaminan atau garansi, pelayanan, dan sebagainya. Di antaranya, 1. Merek, yang kedua kemasan, dan yang ketiga pemberian label. Selanjutnya adalah siklus hidup produk. Perencanaan atau pengembangan produk dibutuhkan oleh produsen dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konsumen akan manfaat produk, mendesain sampai ke tingkat perencanaan pembuatan produk tersebut. Perencanaan produk harus memikirkan produk pada 3 tingkat, yaitu ke-1 tingkat paling dasar. Produk inti atau core produk ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan apa sebenarnya dibeli oleh pembeli. Yang kedua, tingkat produk aktual atau aktual produk. Perencanaan produk harus menyusun produk aktual. Seperti produk inti, produk aktual mempunyai 5 macam karakteristik, di antaranya tingkat mutu, sifat, desain, nama merek, dan kemasan. Yang ketiga, tingkat produk tambahan atau argumen produk. Perencanaan produk harus menyusun produk tambahan di sekitar produk inti dan produk aktual dengan menawarkan tambahan servis dan manfaat bagi konsumen. Selanjutnya tentang klasifikasi produk. 1. Produk konsumen atau consumer product. Produk konsumen adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Produk sehari-hari atau convenience produk adalah produk dan jasa konsumen yang pembelinya sering, seketika, hanya sedikit, membanding-bandingkan, dan usaha minimal. Kedua, produk shopping atau shopping product. Produk konsumen yang lebih jarang dibeli, sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian, mutu harga, dan gayanya. Ketika pembeli produk shopping, konsumen menghabiskan banyak waktu dan usaha mengumpulkan informasi dan membanding-bandingkan. Produk shopping dapat dibagi menjadi produk shopping homogen dan produk shopping heterogen. Selanjutnya tentang strategi pengenalan produk baru. Terdapat 3 cara mendasar untuk meninjau proses pengenalan produk baru, di antaranya 1. Menarik pasar atau market pull. Menurut pandangan ini, Anda harus membuat apa yang dapat dijual. Yang kedua, mendorong teknologi atau teknologi push. Pendekatan ini menyarankan bahwa Anda harus menjual apa yang Anda dapat buat.
Yang ketiga, antarfungsional atau interfungsional in nature. Dalam pandangan ini, pengenalan produk baru adalah bersifat antarfungsional dan membutuhkan kerja sama di antara pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lainnya. Langkah-langkah dalam mengembangkan produk baru antara lain: 1. Pengembangan ide. 2. Desain produk. 3. Desain produk fungsional. Dan yang terakhir, menentukan karakteristik. Selanjutnya, desain merek. Menurut Kotler, tahun 2004, merek berbeda dengan aset lainnya, seperti hak paten atau hak cipta yang memiliki tanggal kadaluarsa. Secara prinsip, merek adalah nama, istilah, simbol, rancangan atau kombinasi dari semua yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari seseorang atau beberapa penjual dan untuk membedakan dari produk pesaing. Merek dapat menyampaikan 4 tingkat arti, diantaranya 1. Atribut, yang kedua manfaat, ketiga nilai, dan yang terakhir kepribadian. Selanjutnya adalah kemasan dan pengemasan. Konsumen kini lebih banyak membutuhkan waktu untuk memilih produk yang dicari karena merek produk semakin banyak untuk satu jenis produk tertentu saja. Terdapat 3 alasan mengapa kemasan diperlukan, diantaranya 1. Kemasan memenuhi sasaran. 2. Kemasan bisa melaksanakan program pemasaran. 3. Manajemen bisa mengemas produknya sedemikian rupa untuk meningkatkan memperoleh laba. Selanjutnya, pembuatan label. Fungsi label adalah label mengidentifikasi produk merek. Kedua, label dapat mengurangi beberapa hal mengenai produk: siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana sebaiknya digunakan, dan bagaimana menggunakan dengan aman. Ketiga, label dapat dipromosikan produk dengan gambar menarik. Yang ketiga, label mungkin juga mengklarifikasi produk. Selanjutnya adalah pelayanan. Perusahaan apapun harus menyusun dan mengembangkan jasa dan pelayanan pada pelanggan yang menang diinginkan oleh pelanggannya. Jasa pelayanan ini harus efektif dan menangkap pesaing. Maka di sini beberapa keputusan harus diambil, seperti keputusan tentang jenis pelayanan, pokok yang akan ditawarkan, beberapa lengkap setiap pelayanan disajikan, serta bentuk dari masing-masing pelayanan tersebut.